Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ilmu nahu sorof dari buku metode teori kunci membaca dan membaca Arab Undul. Masuk di pembahasan tentang syarat. Jadi ada yang dinamakan dengan uslub syarat ya. Jadi gaya bahasa syarat. Syarat isim syarat sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan isim mabni adalah isim mabni yang mengikat dua jumlah atau kalimat. Kalimat pertama sebagai syarat bagi kalimat kedua. Kalimat pertama dinamakan fi'il syarat dan kalimat kedua dinamakan jawab syarat. Jadi syarat itu mengikat dua kalimat, berarti harus ada dua kalimat ya, kalimat yang menjadi fi'il syarat dan kalimat yang menjadi jawab syaratnya. Jadi misalnya apabila begini maka begini, kan begitu. Syarat itu seperti itu. Nah, untuk macam-macamnya itu dibedakan, ada yang memazumkan, ada yang tidak memazumkan. Ada yang termasuk huruf dan ada yang termasuk isim. Ya, yang memazumkan artinya ini memazumkan dua fiil ya, sebagaimana yang sudah dibahas di pembahasan mazumnya fiil mudhari. Ya, ada yang memazumkan satu fiil, ada yang memazumkan dua fiil. Yang memazumkan dua fiil itu ya adalah dengan syarat ini ya, yaitu ini campuran ya, ada yang huruf, ada yang isim. Yang huruf di sini hanya in dan idma saja. Yang memazumkan ini in dan idma itu termasuk huruf. Ya, in itu jika. Ya, misalnya in tajtahid tanjah, jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu berhasil. Itu ya. Nanti kita bahas contoh-contohnya. Idma ya, kapan saja. Ma apa saja, man barang siapa, mahma bagaimanapun, mata kapanpun, ayana ya kapanpun, aina atau ainama dimanapun, ana dari mana saja atau bagaimana saja, haitsuma kemana saja, kaifama bagaimana saja, ayu yang mana saja. Lalu yang tidak memazumkan ada lau ya, kalau la, lauma kalau tidak, ma di situ tidak ya. Laula kalau tidak, ma adapun, kulama setiap kali, idza apabila, lama ketika. Nah, ini juga campuran, ada yang termasuk isim, ada yang termasuk huruf. Yang termasuk huruf di bawah ya, in, idma, terus lau, lauma, laula dan amma. Ya, in, idma, lau, lauma, laula dan amma. Yang termasuk huruf ini tidak punya kedudukan i'rab tentu ya, karena huruf tidak ada kedudukan i'rab. Kalau yang termasuk isim, nah itu baru ada kedudukan i'rabnya. Yaitu ma, man, mahma, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ayun, kullama, idza dan lamma. Seluruh isim syarat ini mabni kecuali ayu. Kalau ayu dia mu'rab. Ya. Secara hukum i'rab, uslub syarat ini kita bedakan antara kata syarat yang memazumkan dan kata syarat yang tidak memazumkan.
yang memazumkan ada yang termasuk huruf yaitu in dan idma, maka tentu huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Sedangkan fi'il syarat dan jawab syaratnya harus majzum, baik majzum secara langsung apabila berupa fi'il mudhari, karena yang murab fi'il itu hanya fi'il mudhari saja. Ya, ataupun dalam kedudukan mazum fi mahalli jazmin apabila berupa fi'il madi, fi'il amr, ya, fi'il nahi, jumlah ismiyah atau jumlah syibhu jumlah. Ya. Karena kalau fi'il madi kan fi'il amr itu mabni, sehingga tidak ada mazum, ya. Jadi mazumnya itu fi mahalli saja. Nah, kita lihat contoh-contoh pengirobannya. Misalnya yang pertama in, ini huruf, ya. In tastahid tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil. Nah, ini yang memazumkan, sehingga tastahidnya itu kan fi'il syaratnya, tanjah jawab syarat. Ya, karena memazumkan maka dua-duanya mazum. Tastahid itu mazum, ya, tandanya sukun. Tanja mazum, tandanya sukun. Ya, kita jelaskan i'rabnya, ya. In harfu syarti mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Ya, karena dia huruf. Tastahid fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda majumnya sukun. Li'annahu fi'lu syarti, karena dia fi'il syarat. Ya, jadi li'annahu fi'lu syarti. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiru anta. Ya, fa'ilnya kan anta, ya, kamu seorang laki-laki. Tanjah fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu jawabu syarti. Ya, karena dia jawab syarat. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu anta, ya. Contoh berikutnya, idma ja'al mudarris fahuwa muhtaramun. Kapan saja seorang guru itu datang akan dia akan dihormati, ya, harusnya dia akan dihormati. Nah, kalau di sini fi'il syaratnya berupa apa? Fi'il madi, ya. Lalu jawab syaratnya berupa apa? Jumlah ismiyah, huwa muhtaram, mubtada khobar. Ya, idma harfu syarti mabniun ala sukun la mahra lahu minal i'rab. Jaa, nah itu salah tulis, bukan fi'il mudhari, fi'il madi, ya, fi'lun madin, itu salah tulis. Mabniun alal fathi. Nah, karena ini mabni, ya, tidak bisa disebut mazum. Berarti menggunakan fi mahalli jazmin. Ya, jadi ini namanya i'rab mahalli. Bagi yang mabni itu tidak ada tanda i'rabnya. Fi mahalli jazmin, dalam keadaan mazum, li'annahu fi'lus syarti. Lalu al-mudarrisunya fa'il, ya, dari ja'a. Fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Fa, ya, al-fa'u. Nah, ini fa-nya itu harful jawab. Karena fa yang mengiringi jawab syarat itu namanya fa'ul jawab, huruf jawab, harful jawab. Mabniun ala fathi la mahala lahu min. Nanti ada ketentuannya kapan jawab syarat harus pakai fa. Ya, jadi ada ketentuan jawab syarat harus pakai fa itu kapan. Di akhir nanti disebutkan. Huwanya dhamir munfasil, ya, mabniun alal fathi fi mahalli rafin mubtada.
karena kan jumlah ismiyah. Jadi mubtada muhtaramun khobarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, lalu dijelaskan jumlah yang terdiri dari mubtada khobar ini, wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar fi mahalli jazmin jawabu syarti. Dalam keadaan majzum ya sebagai jawab syarat. Jadi jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah ya. Ada yang termasuk isim, ada yang termasuk isim mu'rab yaitu ayu, dan ada yang berupa isim mabni yaitu yang selainnya. Hukum i'rab bagi isim syarat ini tergantung kedudukannya di dalam kalimat dan juga dilihat dari segi maknanya. Diirobkan sebagai mubtada jika setelahnya kalau yang tadi kan huruf ya. Jadi kalau yang tadi untuk syaratnya huruf, tidak ada kedudukannya. Nah, sekarang syarat yang isim syaratnya itu isim. Kalau isim berarti punya kedudukan. Nah, kedudukannya itu tergantung posisinya dalam kalimat dan dilihat dari segi maknanya. Nah, ada yang diirobkan sebagai mubtada jika setelahnya adalah fi'il lazim. Ini hampir mirip dengan pembahasan yang sebelumnya itu ya. Fi'il lazim atau fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya atau jumlah ismiyah atau sifu jumlah, dan yang disebutkan setelahnya tersebut menjadi khobarnya. Ya, jadi kalau di awal dia menjadi mubtada ya. Misalnya man yahdur ukafihu. Nah, ini juga sama memazumkan. Man yahdur ukafihu. Siapa yang hadir aku akan penuhi kebutuhannya. Nah, mannya di sini ismu syarti mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Jadi dia kedudukannya mubtada, mannya itu. Lalu yahdur kan fi'il apa? Fi'il lazim, tidak butuh objek kan? Fi'il lazim. Ya, dan dia fi'il mudhari majzum wa alamatu jazmihi sukun li'annahu fi'lu syarti. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazan takdiruhu huwa. Lalu ukafi fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu jawabu syarti wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Nah, wa jumlatu. Nah, tadi kan mannya kan mubtada. Khobarnya mana? Nah, khobarnya itu adalah fi'il syarat dan jawab syaratnya. Jadi dua-duanya ya. Jadi karena kan yang namanya khobar itu harus menyempurnakan makna. Jadi setelah khobar itu maknanya jadi sempurna kan. Karena kalau misalnya siapa yang hadir, kalau cuma segitu kan tidak sempurna ya. Jadi harus sempurna. Siapa yang hadir aku penuhi kebutuhannya. Nah, itu baru sempurna. Sehingga khobar dari mannya itu dua-duanya yahdur ukafihu. Jumlah fi'li syarti wa jawabihi fi mahalli rafin khobarul mubtada. Jadi khobar mubtadanya fi'il syarat dan jawab syaratnya. Lalu haknya dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahallin maf'ul bih ya. Ukafihu, hu-nya maf'ul bih. Ya, contoh berikutnya man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan untuknya jalan keluar.
Man ismu syarti mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Nah ini kan yattaqi kan fi'il apa? Lazim atau mutaaddi? Mutaaddi ya, bertakwa kepada siapa? Allah, kepada Allah. Ya, jadi Allahnya maf'ul bihnya kan. Nah, jadi fi'il mutaaddi yang disebutkan maf'ul bihnya. Maka mannya mubtada. Ya, lalu Allah dari lafzul jalalah maf'ul bih ya, mansub wa alamatun nasbi fatatun dhahiratun fi akhirih, yaj'al fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmi asukun li'annahu jawabu syarti wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi madrofin khobar mubtada, sama kayak tadi. Nah ini artinya salah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ini artinya salah ya. Jadi salah nulis. Ya harusnya apa yang kalian lakukan dari kebaikan Allah pasti mengetahuinya. Artinya salah itu. Ma ismu syarti mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Taf'alu fi'lun mudhari' majzum bil alif fi'li syarti wa alamatu jazmi hadfun nun kan li'annahu minal af'alil khamsah. Nunnya dibuang. Wa wawul jamaah dhamir mutasil mabni ala sukun fi marofin fa'il. Minnya jar majrur ya. Ya'lam fi'lun mudhari majzum alamatu jazmi sukun li'annahu jawabu syarti. Allahu lafzul jalalah fa'il marfu alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi mahrofin khabarul mubtada. Sama ya, jadi khobarnya fi'il syarat dan jawab syaratnya. Nah, itu contoh sebagai mubtada. Berikutnya ya, kedudukan i'rab bagi isim syarat di'irabkan sebagai maf'ul bih jika setelahnya fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bihnya. Jadi ada di setelahnya itu fi'il muta'addi, cuman maf'ul bihnya belum disebutkan. Kalau yang tadi kan ada maf'ul bihnya. Jadi yattaqillaha, Allahnya kan maf'ul bih. Kalau sekarang tidak ada, nah sehingga yang jadi maf'ul bihnya itu isim syaratnya. Itu contoh man tazur azur. Siapa saja yang kamu kunjungi, aku akan kunjungi. Karena kamu kunjungi kan kamu mengunjungi siapa kan itu tidak disebutkan. Nah, sehingga maf'ul bihnya mannya ya, siapa saja kamu mengunjungi siapa saja kan itu. Siapa sajanya kan objeknya jadinya ya, sehingga ya i'rabnya man ismu syarti mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Jadi mannya maf'ul bih. Tazur fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Azur fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu jawabu syarti wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Ya, contoh lain ma ta'kul na'kul ma'aka. Apa saja yang kamu makan, kami akan memakannya bersamamu. Ya kan? Ma ismu syarti mabni ala sukun bi mahali nasbi maf'ul bih. Karena ta'kulnya fi'il muta'addi yang tidak disebutkan maf'ul bihnya ya, sehingga maknya ta'kul fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmi as-sukun li'annahu fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta. Na'kul fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmi sukun li'annahu jawabu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu.
Contoh berikutnya ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Nah, ini juga sama, masih menjadi maf'ul bih ya. Nama apa saja yang kamu menyeru kepadanya, maksudnya nama Allah ya, maka dia Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Nah, ayyannya, nah kalau ini mah kan jelas ya, ayyannya kan mu'rab ya. Jadi langsung dia maf'ulun bih mansub, langsung kelihatan tandanya mansub. Fathah ya zahira fi akhirih wa tanwin iwadun anil mudhaf ilaihi al mahzub takdiruhu ayya ismin. Jadi ini ayyan yang mana saja, maksudnya nama yang mana saja itu mudhaf ilainya dibuang, asalnya ayya ismin. Jadi tanwinnya ini disebut tanwin iwad. Tanwin kan ada macam-macam ya. Ini namanya tanwin iwad. Iwad itu pengganti. Ada yang mengganti dari huruf, ada yang mengganti dari kata, ada yang mengganti dari kalimat. Nah, ini mengganti dari kata. Yang dibuang yaitu kata ismin. Jadi asalnya ayya ismin, nama yang mana saja. Nama apa saja, nama Allah yang mana saja. Nah, isminnya dibuang, diganti dengan tanwin menjadi ayyan gitu. Sama kayak kullun amana billah, kan kullun itu kan tanwin. Kullun amana billah. Nah, itu tanwin itu mengganti dari kata yang dibuang. Asalnya kullu rasulin kan gitu, semua rasul amana billah. Itu namanya tanwin iwad. Di ayyannya menjadi maf'ul bih karena setelahnya tad'u itu fi'il muta'addi, butuh kepada maf'ul bih, maka ayyannya yang menjadi maf'ul bih. Tad'u-nya fi'il mudhari majzum li fi'li syarti wa alamatu jazmihi hadfun nun kan ya, li'annahu minal af'alil khamsah. Asalnya kan tad'una, nunnya dibuang. Wawu jamaahnya dhamir mutasil ya, fa'il. Fa, nah fa-nya harful jawab. Lalu, nah ini jawab syaratnya berupa apa? Jumlah ismiyah. Cuman lahunya jar majrur, kedudukannya apa? Khobar mubtada ya, yang didahulukan. Mubtadanya asma'u. Asma'u mubtada, al husnanya khobar. Bukan khobar, naat ya, sifat dari al asma'u. Nah, keterangan tanwin pada kata ayat adalah pengganti dari mudhof ilaih yang dibuang ya, tadi ya sudah dijelaskan. Berikutnya diirobkan sebagai maf'ul bih, maf'ul fih, dzaraf zaman bagi fi'il syarat, bagi fi'il syaratnya untuk mata dan ayana. Nah, karena kan secara arti aja dilihat, mata itu kapan saja, berarti menunjukkan keterangan waktu. Ya kan? Contoh mata ta'tini al-yauma tajidni fil bait. Kapanpun kamu mendatangiku hari ini, kamu akan menjumpaiku di rumah. Itu kapanpun kamu mendatangiku hari ini, kamu akan menjumpaiku. Jadi aku ada di rumah hari ini. Kamu mau berkunjung ke rumah pasti ada. Itu mata ta'tini ya al-yauma ya, fi'il syaratnya kan ta'ti, jawabnya tajid. Mata ismu syarti mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul fi dzarfu zaman. Ta'lif fi'lun mudhari majzum wa alamatu jazmi hadfu harfil ilah, dibuang huruf ilatnya ya, karena ini kan huruf terakhir huruf ilat, sehingga tanda mazumnya dibuang. Li'annahu fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta.
Tajid fi'lun mudhari majzum wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu jawabu syarti. Fa'ilnya dhamir mustatir rujuban yaitu anta. Ni, nah nunnya nun wiqaya ya. Menjaga fi'il dari berakhiran kasroh supaya tidak berakhiran kasroh. Dan ya mutakalimnya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi. Ya, kamu mendapati aku, ya akunya kan objek maf'ul bi ya. Lalu diirobkan sebagai maf'ul bi zarful makan bagi fi'il syaratnya untuk aisuma ainama ya, karena dari segi arti kan di mana pun, di mana menunjukkan tempat. Anna dari mana pun berarti zarful makan gitu ya. Anna jita ja'a ma'aka Ahmadu, dari mana pun kamu datang, Ahmad datang bersamamu. Jadi selalu mengikuti gitu, kamu datang dari mana saja dia ada. Ana ismu syarti mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul fi zarful makan. Jita fi'lun madi mabni ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik fi mahalli jazmin li annahu fi'lu syarti. Taknya dhamir muttasil fa'il ya. Lalu jaa ya. Nah, ja'anya jawab syarat, dia mabni ya fi mahalli jazmin. Ainama takunu yudrikumul mautu, ini Al-Qur'an ya. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian. Ya, ainamanya berarti zarful makan mabni ala sukun. Takununya fi'il syarat ya, mazum tanda mazumnya apa? Hadfun nun karena asmaul hamzah ya. Yudrik jawab syaratnya. Sukun mazum tandanya sukun. Kumnya apa? Maf'ul bi, mautunya fa'il dari yudrik. Ya, kemudian takunu. Ini ketakunu kan apa namanya fi'il nakis ya. Sehingga ada isimnya. Isimnya itu waw jamaah ya. Isim takununya. Ainama takunu. Mana obatnya? Oh iya, itu dijelaskan di akhirnya. Wa ainama, jadi yang menjadi khobar kananya ainama zorob. Jadi zorob makannya ini selain sebagai zorob makan, dia juga sebagai khobar kana yang didahulukan. Sibu jumlah jadi khobarnya. Ya begitu. Kaifama tu'amilin nas yu'amiluka. Nah ini diirobkan sebagai hal karena anna kaifama bagaimanapun. Nah, bagaimana kan hal berarti. Nah untuk anna kan bisa dua artinya. Anna itu bisa dari mana saja atau bagaimana ya. Nah tergantung, kalau diartikan dari mana berarti zarful makan, kalau bagaimana berarti hal. Tergantung diartikannya. Kaifa bagaimanapun kamu memperlakukan manusia, mereka akan memperlakukanmu seperti itu. Ya, kaifama isim syarat ya fi mahalli nasbin hal. Tu amilnya fi'il syarat. Anasanya maf'ul bi, yu'amilunya jawab syarat. Mazum tandanya hadfun nun. Waw jamaahnya fa'il. Mahmatubtin tuzhiruhul ayyam. Bagaimanapun kamu menyembunyikan, hari-hari itu akan menampakkannya. Jadi pada suatu hari akan nampak juga gitu ya. Mahma ya isim syarat dia hal
Tubtin jawab fi'il syaratnya, tudsir jawab syarat. Ayamunya fa'il. Hu-nya maf'ul bih. Amma tabhas abhas. Jadi i'rabkan menjadi majrur jika didahului oleh huruf jar. Ada amma berarti kan ada an ya, asalnya anma. Berarti majrur fi mahalli jarin bi an ya. Tabhas fi'il syarat, abhas jawab syarat. Sedangkan kata-kata yang syarat yang tidak memazumkan ada yang berupa huruf lau, laula, lauma, ya, amma. Dan ada yang berupa isim kullama, idza dan lama. Ini tidak memazumkan sehingga nanti fi'il syarat dan jawab syaratnya tidak perlu disebut mazum karena tidak mazum. Huruf lau adalah huruf, nah ini agak rinci ya. Imtina'ul jawab limtina'i syarti atau disingkat menjadi imtina limtina. Tidak terjadinya jawab syarat karena tidak terjadinya syarat. Ia biasanya masuk ke fi'il madhi apabila jawab syaratnya fi'il madhi musbit menetapkan tidak menafikan maka mesti disertai huruf lam. Dan apabila berupa fi'il madhi nafi tidak disertai huruf lam. Jadi lau itu kalaulah ya, misalnya lau ulijal marid la syufi, kalaulah yang sakit itu diobati niscaya dia akan disembuhkan atau maksudnya dia akan sembuh gitu ya. Imtina'ul jawab ya limtina asyarti. Jadi karena syaratnya tidak ada maka jawabnya pun tidak ada. Kalaulah yang sakit itu diobati, ya berarti kan yang sakitnya itu tidak diobati, karena kalaulah niscaya dia akan sembuh, begitu. Ya, nah ini disebutnya imtina limtina. Launya ini ulija fi'il madhi majhul, dia fi'il syarti, nah tidak usah disebut fi mahalli jazmin karena syaratnya tidak memajumkan, hanya fi'il syarat saja disebut. Maridunya naibul fa'il, lamnya harfu taukid, la syufi ya pakai apa taukid gitu. Nah ini kenapa pakai taukid? Karena jawab syaratnya musbit, niscaya akan sembuh, itu kan namanya musbit, menetapkan. Jadi bukan niscaya tidak akan sembuh, nah itu menafi ya, menafikan. Niscaya tidak sembuh itu kan menafikan. Kalau ini niscaya sembuh ya kan, berarti isbat. Nah kalau isbat menggunakan la syufi. Kalau nafi tidak boleh pakai la. Nanti contoh yang berikutnya. Syufinya fi'il majhul, jawab syarat, tidak ada kedudukan i'rab. Nah sekarang jawab syaratnya nafi. Misalnya lau ijtahada thalibu ma rasaba. Kalaulah seorang pelajar itu bersungguh-sungguh, ia tidak akan gagal. Tidak akan gagal berarti nafi kan? Ada ma tidak. Nah, karena ada nafi maka tidak pakai la. Tidak, kalau tadi la syufi ada la-nya. Sekarang ma rosaba. Jadi tidak la ma rosaba, tidak perlu. Tidak perlu pakai taukid. Tidak perlu pakai taukid ya. La ma rosaba, tapi ma rosaba aja langsung. Ya, launya tadi imtina ya, istara fi'il madhi fi'il syarat, talib fa'il, ma-nya harfu nafi, rosaba fi'il madhi dan dia jawab syarat.
Nah, sedangkan laula dan lauma imtina'ul jawab li wujudi syarti. Jadi kalau syaratnya ada, jawabnya tidak ada. Contoh, laulal ma'u lantahatil hayatu. Kalaulah tidak ada air, niscaya selesailah kehidupan. Ya, kalaulah tidak ada air, niscaya selesailah kehidupan. Ya, jadi tidak adanya jawab karena syaratnya ada. Ya, tidak adanya jawab syarat karena syaratnya ada. Kan syaratnya itu kan ada air. Ya kan? Itu air ada, maka kehidupan tidak selesai. Gitu. Jadi disebutnya limtina'il jawab li wujudi syarti, imtina'ul jawab li wujudi syarti. Syaratnya ada yaitu air, maka imtina ya tidak ada jawab syaratnya. Ya, jadi tidak selesai kehidupan karena air ada. Makanya dikatakan kalau tidak ada air, niscaya kehidupan selesai. Tapi air kan ada, jadi kehidupan belum selesai gitu. Itu istilah ya. Jadi membedakan dengan lau. Kalau lau imtina'ul jawab li imtina isyati. Kalau laula dan lauma imtina'ul jawab li wujudi syarti. Istilah aja itu. Almaknya mubtada. Nah, kalau setelah laula ini al-ma'unya mubtada, khobarnya dibuang. Setelah laula dan lauma ini, laulal ma'u itu asalnya laulal ma'u maujudun. Jadi dibuang khobarnya. Laulal ma'u maujudun. Gitu. Ya, seperti dalam nyanyian kan man ana gitu, laulaka kalaulah tidak ada engkau, laulaka. Nah, itu kan asalnya laulaka maujudun. Lamnya harfu taukid, intahat fi'il madhi, dia jawab syarat. Nah, fi'il syaratnya tadi jumlah ismiyah ya. Al-hayatunya fa'il. Contoh lain, laulaka mahadartuna. Kalau tidak ada kamu, niscaya aku tidak hadir di sini. Kalau tidak ada kamu, niscaya aku tidak hadir di sini. Ya, nah laulanya tadi harfu syarti wa harfu imtina'il jawab li wujudi syarti, imtina'in li wujud. Ka-nya dhamir mutasil, nah dia dalam keadaan marfu mubtada, khobarnya dibuang. Gitu. Asalnya laulaka maujudun. Nah, karena jawab syaratnya pakai nafi ya maka tidak perlu pakai la. Beda dengan yang sebelumnya tadi lantaha karena isbat. Kalau ini nafi tidak pakai la. Ya hunanya isim isyarah ya dzarfu makan. Laumal kitabatu la doa aksarul ilmi. Kalaulah tidak ada tulisan, niscaya hilang kebanyakan ilmu. Ini menggunakan lauma, artinya sama ya. Kalau tidak kitabatu mubtada, khobarnya dibuang, asalnya maujudah. La-nya taukid, jumlah ismiyahnya fi'il syarat, jawab syaratnya doa fi'il madhi. Aksaru fa'il ilmi mudhof ilaih. Amma itu huruf tafsil merinci ya, diartikan adapun. Isim setelahnya menjadi fi'il syarat dan hukum i'rabnya tergantung kedudukan. Jawab syaratnya harus disertai huruf fa. Amma ana fala aqulu ghairul haq. Nah, ini salah artinya ya, salah tulis. Adapun saya, maka saya tidak mengatakan selain kebenaran. Amanya huruf syarat dan huruf tafsil ya untuk merinci.
Anaknya mubtada, fa-nya harful jawab, la-nya huruf nafi, aqulunya fi'il jawab syarat ya, amma ana fala aqulu ghairal haqi. Khobarnya mana ya? Enggak dijelaskan. Khobarnya dibuang ya kayaknya. Selanjutnya terma isim yaitu idza, kulama, lamma. Ketiga-tiganya diirobkan sebagai maf'ul fi dzarfu zaman karena menunjukkan waktu ya. Hanya bedanya idza untuk keterangan waktu akan datang, sedangkan kulama dan lamma keterangan waktu untuk masa lampau. Maka setelahnya harus berupa fi'il madhi. Jadi lama dan kulama itu harus fi'il madhi setelahnya. Jumlah setelah ketiga dzaraf ini yang menjadi fi'il syarat dan dalam keadaan majrur menjadi mudhof ilaih. Jadi idza, ini kita lihat zamar itu bahwa yasbin, apabila aku sakit maka dia yang menyembuhkanku. Idzanya isim syarat mabni ala sukun fi mahallin nasbi maf'ul fi dzarfu zaman mustaqbal wa huwa mudhof. Jadi yang ketiga ini idza, lamma dan kullama dia menjadi mudhof juga. Nanti fi'il setelahnya jadi mudhof ilaih. Fi'il madhi mabni ala sukun disabi domi fi mahalli raf'in fa'il wal jumlah minal fi'li wal fa'il ya. Jadi maritu fi mahalli jarin mudhof ilaih. Dan dia fi'il syarat. Fa-nya huruf jawab, huwa dhamir munfasil mubtada, yashfi dia menjadi maf'ul bih menjadi jawab syarat ya. Bukan jawab syarat, khobar ya, khobar dari huwa. Nah, jumlah ismiyah ini menjadi jawab syarat. Nunnya nun wiqayah, ya-nya dibuang ya. Asalnya yasbini ada ya-nya yang menjadi maf'ul bih. Lalu kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadukul azab. Setiap kali matang kulit mereka, kami ganti mereka dengan kulit yang lain. Kullama isim syarat, dia dzarfu zaman madhi. Nah, sehingga setelahnya harus fi'il madhi. Kullama nadijat, fi'il madhi nadijat. Fi'il syarat ya, juludu fa'il. Badalna yaitu jawab syaratnya. Kami ganti mereka dengan kulit yang baru. Juludan maf'ul bih, ghaira sifat ya dari juludan. Ya, terakhir falamma ja'ahum ma'rufu kafaru bih. Maka ketika telah datang kepada mereka sesuatu yang mereka ketahui, mereka ingkar terhadapnya. Tadi kulama juga sebagai mudhof. Nadijatnya mudhof ilaih gitu ya. Lama ya sama kafanya harfu istinab, isim syarat, melamma isim syarat. Maf'ul fi wa huwa mudhof ya, ja'anya fi'il syarat juga sebagai mudhof ilaih. Itu salah tulis ya, ja'a fi'lun madhi mabni al-fathi, tidak ada watalitas ini tidak ada. Hum dhamir mutasil bukan munfasil ya, salah nulis. Mutasil bukan munfasil. Ma isim mausul mabni al-ma'rufin fa'il. Ja'ahum ma-nya jadi fa'il dari ja'a.
ya, arofu fi'il madi. Nah, ini menjadi jawab syaratnya. Kafaru kufala menjawab, enggak, arofu bukan jawab syarat. Jadi silah mausul dari ma ya. Silah mausul dari ma. Nah, yang jawab syaratnya kafarunya. Kafaru jawab syaratnya. Nah, ini ada ketentuan, keterangan bagi seluruh bentuk uslub syarat di atas, jawab syaratnya mesti disertai huruf fa apabila. Jadi kapan pakai fa jawab syaratnya? Apabila berupa jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu harus pakai apa? Sama fa huwa yasfin kan tadi. Ya. Itu jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa tolab, yaitu mencakup perintah, larangan, dan pertanyaan. Ya. Misalnya perintah. Idza qulta, ya misalnya idza qulta fakul, ya kamu berkata maka katakanlah, kul perintah harus pakai fa. Atau idza qulta fala takul, jangan kamu katakan. Atau kalau pertanyaan gitu ya, idza qulta misalnya famadza takulu, idza qulta famadza takulu, itu pertanyaan. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa fi'il jamid. Fi'il jamid kayak nikma ya, bisa gitu ya. Idza misalnya idza idza ji'ta, idza hadarta fa ni'mar rajulu anta. Jika kamu hadir maka kamu adalah laki-laki yang terbaik, baik-baik. Fa ni'ma itu fi'il jamid, nikma itu bisa. Atau jumlah fi'liyah yang didahului lan, ma, qad, sa, dan saufa, itu harus pakai fa. Ya. Misalnya idza hadarta falan azhaba, kelan ya. Itu idza zahabta fama zahabtu. Ya, idza hadarta faqad ista'antu misalnya. Ya, idza zahabta fasa'adhabu. Ya, idza zahabta fasaufa adhabu. Tidak ada fa-nya. Ketentuannya seperti itu ya. Allah.